Sebuah penghargaan yang begitu tinggi kepada Bapak Jokowi. Karena baru pada era Bapak memimpin secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semua mendapatkan kue pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Khususnya daerah kami Sulawesi Utara bisa terjamah dengan proyek-proyek strategis yang belum pernah ada sebelumnya bahkan sejak Indonesia merdeka. Pembangunan vital yang berhasil kami rangkum antara lain: Jalan Tol Manado-Bitung, Kek Bitung dan Likupang, Bendungan Kuil dan Lolak, pembangunan Bandara Miangas dan perluasan Bandara Samratulangi, rencana Jalan Tol Manado-Amurang, dan seterusnya. Hal mana akan sangat menunjang pembangunan ekonomi di tahun-tahun dan dekade-dekade yang akan datang. Seandainya Bapak masih bisa memimpin lagi ketiga periode, maka pasti Indonesia akan lebih hebat lagi. Ini pendapat pribadi saya. Yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dan negara sendiri akan patuh terhadap aturan-aturan hukum jika pemerintah memang punya kewajiban untuk membayar ganti rugi tanah dan sebagainya. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan hormat, perihal tanah dirampas untuk pembangunan Bendungan Kuil, sebagian salah bayar, sisanya tidak dibayar. Kami mengirim surat terbuka ini karena sudah tertutup harapan di tempat kami. Hanya tersisa Bapak Jokowi asa terakhir yang bisa membantu kami memberi keadilan. Meskipun kami telah berjuang jatuh bangun mencari keadilan selama 7 tahun, 2015 hingga 2022, atas nasib tanah kami seluas 6 hektar yang telah dirampas untuk pembangunan Bendungan Kuil di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, yang telah kami tindak lanjuti dengan upaya litigasi 2019 hingga 2021, dan kami berhasil. Namun ironis sekali, rasa keadilan semakin jauh dari kami. Selepas putusan ingkrah tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya langkah kami bermaksud merealisasikan ganti rugi lahan. Tetapi setelah beberapa bulan tanpa kemajuan yang berarti berkorespondensi dan berdialog dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, BWSS 1, sebagai pengguna anggaran, kami berupaya membawa aspirasi mengharapkan bantuan dari wakil rakyat. Dimulai dari DPRD Kabupaten Minahasa Utara, kemudian terus berlanjut ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara, pada medio September 2021. Hasilnya DPRD Sulawesi Utara, mendesak BWSS 1 segera membayar kepada kami seluruh ganti rugi termasuk kesalahan bayar yang telah dilakukan. Besoknya, kami pun secara proaktif mendatangi BWSS 1 sesuai anjuran para wakil rakyat di parlemen tersebut. Saat berdialog di kantor BWSS 1, dari sini mulai terasa ada yang aneh. Dimulai dari menunggu 5 jam, kemudian surat kami baru dibalas selama 5 bulan, sampai dengan kami dibentak dengan nada tinggi serta diancam oleh oknum BWSS 1. Hal mana ditengarai sangat bertentangan dengan Korvalues ASN berakhlak, yang telah diluncurkan oleh Bapak Presiden kepada Kementerian PUPR dan selanjutnya akan diejawantahkan oleh semua jajaran binaan di bawahnya. Di sini, proses peradilan, untuk kedua kalinya mulai kami rasakan. Dimulai dari ada yang menyebut bahwa kami yang harus menagih sendiri kesalahan bayar yang telah dilakukan oleh pengguna anggaran. Ada lagi yang berkata bahwa tanda terima surat pencegahan pembayaran adalah tidak otentik. Ada juga dari bagian hukum yang menyebut bahwa tidak pernah menerima undangan dari pengadilan, bagaimana bisa hadir? Ada pula yang berkata bahwa walaupun tanah kami terletak di dataran lebih rendah daripada tanah para tetangga yang berada di perbukitan, baik di timur, barat, utara, dan selatan yang telah terbayar dengan sempurna, tetapi tanah kami tidak dimasukkan ke dalam penetapan lokasi, penlok. Ada juga yang menyebut bahwa jika penguasa anggaran tidak mengetahui lokasi tanah, bagaimana mungkin bisa dilakukan pembayaran?
Sampai dengan ada yang berkata bahwa putusan pengadilan hanya merupakan suatu deklarasi, bukan putusan yang memaksa sehingga bisa diabaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Proses di sini begitu identik dengan perdebatan alat bukti di ruang peradilan yang sesungguhnya. Sangat ajaib, putusan dialog lisan, peradilan eksekutif, dipakai untuk mengalahkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Tak ada yang bisa kami lakukan selain hanya bisa membayangkan, bahwa berapa banyak masyarakat yang telah diadili, seperti kami. Bahkan, surat kami yang terakhir tanggal 25 Oktober 2021 soal pengecekan lokasi yang diinisiasi oleh BWSS, 1 sendiri, tidak pernah dibalas sampai hari ini, sehingga pengecekan lokasi tidak pernah terjadi, dan konsekuensinya eksekusi pembayaran tidak pernah ada. Di sisi lain, tanah kami terus mengalami pembongkaran dan dibuldozer mengejar peresmian bendungan Agustus tahun 2022 ini. Sebagai masyarakat kecil di daerah, apalah daya kami yang telah habis-habisan, baik materi waktu maupun mental yang tertekan sangat tidak nyaman selama ini, ihwal permohonan kami kepada penguasa anggaran demi mencari keadilan. Sehingga jiwa kami terasa pilu, dan hati kami menangis setiap waktu, menjalani semua ini. Oleh sebab itu, kami bermohon dengan amat sangat hormat kepada Bapak Jokowi, bantulah kami yang tidak memiliki sumber daya ini, guna mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan kelayakan aturan hukum yang berlaku. Terima kasih atas segala bantuannya. Hormat kami. Kalawat Mei 2022. FJ Bastian. Untuk ganti rugi, mungkin Pak Prabowo bisa lihat dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Karena apa? Tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung. Harap tenang, Karena porsi dari cost of land acquisition, biaya pembebasan lahan itu sebenarnya kecil sekali porsinya, 2-3%. Kenapa tidak ditingkatkan menjadi 4 atau 5%? Itulah yang saya perintahkan kepada seluruh kontraktor jalan agar porsi pembebasan lahan itu diberi angka yang lebih besar, sehingga tidak jadi konflik-konflik yang Saudara tadi ini membahas masalah pertanahan ya, banyak mafia tanah, di mana orang tidak punya hak atas tanah, tiba-tiba menang di pengadilan sampai ke tingkat Mahkamah Agung, padahal itu tanah negara, tanah rakyat gitu. Nah, ini kita sekarang akan tegas. Kalau ada indikasi pidananya, kerja dari tingkat bawah sampai ke atas, kejaksaan agung akan melakukan tindakan tegas untuk melakukan penyidikan, sehingga putusan pengadilan yang sudah inkrah sekalipun akan kita tingkatkan perdatanya, akan kita lihat pidananya, supaya mafia tanah ini, sekarang kan banyak mafia tanah ya, mafia tanah ini supaya tidak beroperasi terus merampas tanah negara, tanah rakyat. Orang nggak pernah menjual tanahnya, tiba-tiba sudah dimiliki orang lain. Ketika ditanyakan, disuruh gugat ke pengadilan, ketika ke pengadilan dikalahkan. Itu yang banyak. Nah, ini tadi Presiden memerintahkan agar tegas menyangkut hak rakyat, dan negara sendiri akan patuh terhadap aturan-aturan hukum jika pemerintah memang punya kewajiban untuk membayar ganti rugi tanah dan sebagainya. Tapi yang mafia-mafia juga akan kita selesaikan, dan kita sudah sepakat untuk segera membentuk tim lintas kementerian dan kelembagaan termasuk KPK untuk melakukan prosedur dan penilaian atas ini semua. Saya akan tindak lanjut. Tiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Saya tegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara dimanapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa.
Selanjutnya saya terus mengajak kita semua untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembangunan infrastruktur PUPR dengan tetap berlandaskan pada core values PUPR sebagai salah satu aparat sipil negara berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan masyarakat, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kuil ini sudah berapa lama menunggu keputusan ada masalah teknis kebocoran di fondasi bendungan. Kita ingin bikin diafragma wall. Ini akan segera dibikin diafragma wall, alatnya sudah datang. Mudah-mudahan minggu ini, karena 2 bulan, 3 bulan selesai. Rencana mula semula 1,4 triliun, tapi dengan adanya masalah teknis yang kita tidak duga, ini kan kondisi geologi bawah tanah, bawah permukaan, jadi tidak terduga, mungkin ada penambahan biaya sekitar 10% dari 1,4, lebih kurang lebih 10%. Tahun depan sudah selesai. Agustus 2021 akan selesai, jalan 17 Agustus. Jadi saya kira mudah-mudahan ini ada keistimewaannya. Ini kuil ini dekat sekali dengan kota. Ada Aruga yang memang tinggalan nenek moyang budaya kita. Jadi mudah-mudahan dari situs yang nanti dalam KSPN 5 destinasi wisata ini bisa jadi satu destinasi termasuk Tunakan di Kupang di sini. Jadi mudah-mudahan kita akan tata ini kawasan.